Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita lanjut ke ngaos fikih tradisionalis karya Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Jawaban berbagai persoalan keagamaan sehari-hari. Dumugi nomor 3, masalah bab sholat. Poin 4, membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pertanyaan. Yang pertanyaan ini sudah lama, pun dangu ditekoki, dijawab, tekokin neh, dijawab, tekokin neh. Pancen ya ana wong sing ora seneng tentrem niku enek. Ana wong sing ora seneng adem ayem rukun ki ada. Tapi kula jenengan wong namanya ada pertanyaan ya tetep kudu dijawab. Nanti tekoni aja nesu. Tekoni ya dijawab. Soal bagaimana hukum membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah ketika sholat. Dan kalau wajib, apakah harus dikeraskan bacaannya? Ada 2 poin pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim itu hukumi piye nak diwaca di dalam sholat ketika membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kalau itu basmalah di surat Al-Fatihah adalah hukumnya wajib, apakah harus dikeraskan bacaannya? Apa mung sekedar sir, pelan, sing krungu mung sing baca tok? Dipun jawab wonten ing buku niki, membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat, pilar sholat. Membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Namanya rukun itu harus ada, ning tidak harus ada awal sampai akhir. Itu bedanya rukun kali syarat. Nah, syarat itu sesuatu yang harus ada mulai start sampai finish. Mulai awal sampai akhir itu harus ada. Contoh, syarat menghadap kiblat dalam sholat itu syarat, bukan rukun. Karena apa? Karena itu harus ada mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Gimana? Sedikit pun kula jenengan berpaling dari kiblat arahnya ketika sholat batal. Malih satrul aurat contohnya, menutup aurat di dalam sholat itu bukan rukun, itu namanya syarat. Karena apa? Karena harus ada menutup aurat niku dari awal sampai akhir. Walaupun sebentar kula jenengan di tengah-tengah sholat kok kebuka auratnya, ya batal. Beda kalau rukun. Rukun itu harus ada sami kalih syarat, ning tidak harus ada mulai awal sampai akhir, hanya di bagian-bagian tertentu saja di tempatnya. Terus surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Nalikane ndak ada, maka sholatnya tidak sah. Dan karena rukun di dalam sholat adalah karrosi fil jasad,
kaya sirah nang ngene awak. Gitu. Maka di dalam madhab Syafi'i, para ulama Syafi'i mengatakan pembagian di dalam sholat statusnya itu dibagi 3. 1 rukun, 2 sunnah ab'ad, 3 sunnah hayat. Nah, sunnah hayat itu kenapa? Sunnah hayat itu di dalam tubuh itu seperti pelengkap saja. Ketiadaannya tidak menjadikan kendala beraktivitas tubuh, gitu. Apalagi sampai menjadikan tubuh itu mati, boten. Seperti napa? Sunat hayat di dalam sholat, di dalam tubuh ibaratnya itu seperti kuku, seperti rambut, itu untuk kesempurnaan dan keindahan tubuh. Gitu. Nak rambut apa macul terkendala tak? Tidak. Apa nak rambut kuku tangan terus nyetir kendaraan terkendala? Boten. Maka inilah sunnah hayat. Contoh takbir intikal seumpama takbir perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lain. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Nah, Allahu akbar dari rukun ke rukun itu statusipun sunnah hayat. Ketiadaannya tidak menjadikan besar kekurangan atau celah besar di dalam sholat. Boten. Mung tidak indah gitu aja. Yang nomor kali namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad di dalam tubuh, sunnah ab'ad di dalam sholat niku nak tinggene awak niku badan niki seperti anggota tubuh kalau ndak ada terkendala kegiatannya. Contoh, ndak punya tangan, ndak punya kaki, itu menjadi kegiatan itu terkendala. Neng kalau ndak punya tangan, ndak punya kaki, apa orang itu mati? Boten. Artinya sunnah ab'ad itu kalau ndak ada, apa terus batal sholatnya? Ndak. Di dalam madhab Syafi'i, contoh kulit subuh itu sunnah ab'ad. Nggih, tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Tidak ada, ndak apa-apa, ning cacat berat. Nah, paham nggih? Seperti cacat beratnya badan ketika tidak punya tangan, tidak punya kaki. Yang ketiga adalah rukun. Rukun itu seperti karroksi fil jasad. Nggih. Ar-rukun fi sholat karroksi fil jasad. Nggih. Rukun di dalam sholat itu seperti kepala di dalam badan, di dalam tubuh. Tidak ada ana wong kok ora duwe sirah, isih urip napa mboten? Mboten. Enek zaman biyen ning kene napa? Sandiwara radio iku ana cerita jenenge Trinil. Eling mboten jenenge? Ah, Trinil iku gembung-gembung tok mlaku. Baju pun apa awak-awak tok tanpa kepala. Itu zaman biyen itu ada cerita begitu. Tapi memang namanya dongeng. Gitu. Maka ya jelas mati. Artinya rukun kalau tidak ada sholat mati. Sholatnya batal. Salah satunya yang kita bahas di sini adalah membaca surat Al-Fatihah. Itu rukun. Kalau tidak ada gitu dalam kondisi normal, maka itu menjadikan sholatnya batal. Membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam an Ubadah ibn Samit yamlu bihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sahih Muslim halaman 595. Dari sahabat Ubadah bin Samit
Nabi Muhammad SAW menyampaikan padanya bahwa tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam kondisi normal, dalam kondisi wajar, kok tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Tidak sah sholat seseorang. Seseorang ini tekdekne imam, tekdekne makmum. Sama. Pokoknya Fatihah harus dibaca di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Sebab juga ada satu faham yang mengatakan tidak usah membaca surat Al-Fatihah seorang makmum, sebab surat Al-Fatihah sudah ditanggung oleh imam. Monggo itu mereka, monggo. Tapi kalau kita enggak, kita ngugemi ini. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sementara basmalah, lah kalau Fatihatil kitab bagaimana? Fatihatil kitab itu surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu memiliki nama lain itu banyak. Ada Fatihah namanya Ummul Quran, ada namanya Ummul Kitab, ada namanya Fatihatil Kitab, ada yang namanya surat Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. Kaya kita keseharian itu loh. Ini surat apa ini? Surat Kulhu. Surat Kulhu itu apa dah? Ya Kulhu itu surat Al-Ikhlas, surat Kulhu. Sementara basmalah merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Niki dipastikan bahwa basmalah Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Cetoni. Maka tidak sah jika seseorang sholat ketika membaca surat Al-Fatihah ia tidak membaca basmalah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Hijr ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah berikan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Loh kok ngono ya? Nggih. 7 ayat yang diulang-ulang itu surat Al-Fatihah. Masuk di dalam Al-Quran enggak dia? Masuk. Tapi kok diterangkan secara khusus. Mang lihat coba. Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. 7 ayat yang diulang-ulang itu yang di dalam Quran yang agung. Tapi kenapa dia disebutkan secara khusus? Ini berarti Al-Fatihah ini istimewa. Ngoten nggih. Sami kali hafidzu 'alas sholawati was sholatil wusta. Sholat wusta itu ya sholat di antara 5 waktu. Tapi kenapa itu disebutkan secara khusus sholatil wusta? Sebab sholatil wusta itu istimewa. Lah, apa sholat wusta? Lah, di sini karena masih mubham, masih umum, terus ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan teristimewa di dalam sholat 5 waktu adalah sholat asar. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan sholat subuh. Ada yang mengatakan sholat isya. Berbeda pendapat satu ulama dengan ulama yang lain. Lah nek teng mriki yang berulang-ulang, ayat yang berulang-ulang semuanya itu sepakat. Yang dimaksud dengan ayat 7 ayat yang berulang-ulang adalah surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah.
Makanya wong dia itu istimewa kok. Istimewa ya di mana-mana dipakai wong dia istimewa. Gitu. Ada orang sakit minta doa nggih mugi-mugi waras, diangkat penyakitipun Al-Fatihah disebutkan. Nggih. Ada malih napa? Nyuwun muga-muga putra-putrine sehat, pinter, soleh solihah, Al-Fatihah. Lho Al-Fatihah terus. Karena memang dia istimewa. Dia istimewa. Tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Senajan kula nggih pernah diomongi sama orang, berada di punggung saya dia. Nggih, di punggung saya. Tegese tidak berani di hadapan saya. Di belakang ngomong, "Ustaz kok sidik-sidik Fatihah kaya salat wae." Nggih. Mugi-mugi sowanipun dipun tampi dening Gusti Allah, dipun ngapunten dosane, keluarga ingkang dipun tilam dipun paringi sabar, ikhlas, tawakal, Al-Fatihah. Lho ngono kuwi kok disalahke. Lah wong donga arep berangkat mayit wae kok kaya salat jarine. Ya udah apa-apa lah, ora apa-apa. Ora usah panas ati. Ning teng mriki nak menurut kula ini istimewa kok. Surat Al-Hijr wau mengatakan, betul? Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Yang dimaksud dengan 7 ayat yang berulang-ulang adalah surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu terdiri dari ayat yang dibaca secara berulang-ulang pada tiap-tiap rakaat salat. Dan yang pertama adalah basmalah. Dihitung mawon. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Keempat, Maliki yaumiddin. Kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang melampah tenggene mriki tim Indonesia menika 7 ayat itu posisi ayatnya begitu. Posisi ayatnya begitu. Dalam sebuah hadis disebutkan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani. Sunan Abi Dawud halaman 1245. Dari Abi Hurairah. Abu Hurairah ini orang hebat ini nggih. Abdurrahman bin Sakhr wong duwe so. Jadi pertama kali ada orang di pesantren itu kelompoknya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu dijuluki oleh Nabi dan para sahabat Madinah saat itu namanya Ahlis Suffah. Apa? Ahlis Suffah. Suffah itu emperan, teras masjid. Jadi dia itu tidurnya, aktivitasnya di situ. Itu khusus orang miskin-miskin dan tidak punya bekal, sehingga dia tidak makan, tidak minum kalau tidak dikasih makan minum oleh Nabi dan para sahabat yang lain. Dia itu berangkat hanya satu tujuan, tolabul ilmi, hanya itu dong. Kalau kita nanti ke Madinah, ke Masjid Nabawi, itu masih ada. Jadi tempatnya Abu Hurairah dengan teman-teman ahli suffah itu ada. Tidak luas kok, hanya sempit baik. Jadi tidak makan kalau tidak dikasih makan Nabi atau sahabat. Tidak minum kalau tidak dikasih minum sahabat Nabi atau sahabat Nabi. Karena tidak punya bekal kok. Pernah Abu Hurairah itu lapar ya. Itu kalau santri saiki cuacane oke, ya dah, awake lemu, ya sampai mendapatkan julukan santri janru
jan ruwet ku jajan turu ngliwet. Nah orang jajan ya turu, nah orang ngliwet masak. Jenenge santri napa? Santri jan ruwet kon tirakat sithik ra betah. Nggih. Santri sakniki. Tapi santri mriko mriki mboten. Mboten gitu. Padha wae. Lah Abu Hurairah niku pernah lapar dia. Lapar. Lah kula matur lapar ndak pernah makan kalau ndak dikasih. Lah beliau itu terus atian. Ini bagaimana ini? Orang biasanya ngasih kok ndak ngasih. Akhirnya dia atian. Pengen menanyakan satu ayat dalam Al-Quran maksudnya apa ini? Loh. Jadi terus ada yang datang, siapa? Yang datang ini Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Apa Abu Hurairah? Ada dari mana ini? Ya, dari masjid. Ngapunten Sayyidina Umar, niki artine napa niki? Nah, teko artine napa iku jane wis ngerti wong Abu Hurairah wong pinter kok. Gitu, wis ngerti. Ning mbok menawa aku tekok terus ditawani jajan apa piye ngono to ya. Ditawani makan atau minum. Setelah diterangkan sama Abu Hurairah, ya sama yang difahami oleh Abu Hurairah, wong gurune padha kok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis paham rum? Sampun Sayyidina Umar ya wis berangkat. Aduh, gagal iki. Tetap luwe. Tidak lama datang lagi Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Ngapunten niki artine napa niki? Maksudnya ya padha ben dijajake ngono karo. Atau diajak ting daleme dikasih makan. Nggih mboten men. Wis paham urung? Sampun, ya wis. Mbok ngono to. Lah, lakone dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Hurairah, ngapunten Kanjeng Nabi, niki artine napa? Kanjeng Nabi pun mengsem. Ayo melu aku. Ayo melu aku. Mboten dijawab, mboten. Wong dekne iku jawabe mboten jawab tekok niku. Gitu, piyambakipun bukan tanya karena tidak tahu, tanya karena mau cari sesuatu. Padha kali mertamu niku lho, Kang. Jadi orang bertamu itu kadang-kadang memang mau bertamu, kadang-kadang golek sukuh, kan macam-macam. Gitu. Maka tuan rumah itu kudu paham. Maka aturan maine di dalam orang nerima tamu itu kudu seneng atine, gitu. Sak duwene ndang ditokke. Ngono. Lah nek randang cepet ditokke, tamune boleh menanyakan. Ngono. Wis kok randang metu banyune to, Kang. Karena itu hak, nggih. Karena hak kewajiban tuan rumah, hak dari tamu. Nah, ngeten nggih. Mong yang tidak boleh itu istiqrah. Istiqrah itu memaksakan diri untuk ngasih sesuatu kepada tamu, akhirnya tamunya itu pulang, tuan rumah mumet. Itu yang tidak boleh. Nggih. Saya ada satu guru. Beliau itu senang silaturahim. Datang kepada salah satu muridnya. Dia datang. Lah setelah dia datang, wah muridnya senang. Tapi kebetulan saat itu si santri sama istrinya sudah keluarga. Pas kebetulan tidak punya. Terus akhirnya apa? Akhirnya si suami ini pola harus taruh situ dulu, si suami keluar. Nah, setelah keluar dari sesuatu disuguhke, wah seneng makan enak, gitu. Lah terus selesai makan enak, kiainya bilang gini terus kayak alhamdulillah. Lah itu bojone wedok nang mburi celuluk, kowe Kang alhamdulillah keris ning gadean. Paham jenengan? Kowe Kang alhamdulillah keris nang gadean, arep ketekan tamu, dia kerise dicarikan uang ning gadean. Wah mumet nih, istiqrah itu tidak boleh. Jadi adanya apa dikeluarkan, tapi jangan mengada-ada sehingga dia nanti menjadi merasa berat kedatangan tamu. Jangan. Ngeten nggih.
Jangan sampai pada akhirnya merasa berat kedatangan tamu goro-goro dene utang rono, pinjem rono mrene untuk menghormat tamu. Tapi kalau yang ada cepat nang dikeluarkan, jangan sampai tidak dikeluarkan. Niki nggih ngoten, langsung malih Abu Hurairah nggih. Abu Hurairah. Terus sampai sekarang terus akhirnya ada napa? Ada para santri-santri itu karena ittiba. Jadi semakin banyak santri, semakin Abu Hurairah CS dapat pahala banyak. Karena apa? Rintisan santri pertama adalah sahabat Abu Hurairah. Karena dia merintis sesuatu yang baik. Sahabat Abu Hurairah, Masya Allah, ini luar biasa. Hebatnya sahabat Abu Hurairah niki belajar hanya 3 tahun. Terus piyambakipun ngaji kali Kanjeng Nabi hanya 3 tahun. Ning hadis yang diriwayatkan ribuan, banyak sekali. Kenapa? Maka ada satu kelompok, satu madhab, satu faham yang tidak mau memakai hadisnya Abu Hurairah. Karena apa? Kan tidak masuk akal. Belajar 3 tahun kok ilmunya segitu banyak, gitu. Sehingga kelompok ini tidak mau memakai hadis Bukhari, tidak mau memakai hadis Muslim, tidak mau. Kenapa? Karena Bukhari Muslim hadisnya mayoritas diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia memiliki buku atau kitab hadis tersendiri. Ngoten nggih. Padahal di dalam hadis Bukhari itu disebutkan bahwa Abu Hurairah itu pernah ngeluh sama Nabi, ya Rasulullah, kula niku jenengan bibar nyampe ke satu dawuh, kula niku di depan jenengan kayak bisa, tapi jenengan setelah pergi hilang ilmunya. Kayak jenengan ya Pak. Jamaah kita itu kan begitu. Ning ngarepe Pak Yai ini, Pak Ustadz itu koyo-koyo iso. Ning barang metu king majelis hilang blas. Loh, betul. Itu banyak begitu itu. Ya. Nah, terus kan Nabi ya sudah tidak apa-apa. Ning ridakmu di gelar. Ini ridak namanya. Ridaknya suruh dihamparke, digelar, terus Nabi duduk di atas ridak. Setelah duduk selesai, Nabi mandap malih turun suruh lipat sama Abu Hurairah. Tadi lipat, sekarang tempelkan di dadamu. Setelah tempelkan di dadane, setelah selesai, semua yang pernah dia terima ilmu dari Nabi semua datang, memorinya kembali semua. Nah, ini namanya tabarruk, ngalap barokah. Nah, maka terus akhirnya banyak sekali ditiru oleh pesantren-pesantren salaf, pesantren-pesantren kuno, pesantren-pesantren tradisional, itu terus ditiru, gitu. Ditiru nopo? Ya macam-macam. Setelah selesai ngaji Al-Quran, ngaji kitab, ngaji apa, itu tuh kitabnya dicium tuh taruh sini. Maksudnya nopo? Ya tabarruk, ikut Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo paham ya? Itu namanya tafaul. Arab ketularan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin merupakan induk Al-Qur'an, pokoknya Alkitab serta surat Sab'ul Mathani di dalam kitab Sunan Abi Dawud halaman 1245. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin adalah induknya Al-Qur'an, pokoknya Alkitab, terus 7 surat yang diulang-ulang. Jadi menurut hadis ini, surat Al-Fatihah itu nama lainnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nama lain. Satu. Yang kedua, nama lainnya adalah Ummul Quran. Yang ketiga, nama lainnya Ummul Kitab. Yang keempat, nama lainnya As-Sab'ul Mathani. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang.
Berdasarkan dalil ini Imam Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mendapatkan lakop namanya Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Penolong sunnah. Ning Imam Syafi'i lebih terkenal pendiri madhab Syafi'i. Padahal julukannya Nasirus Sunnah. Itu menandakan Imam Syafi'i ahli hadis yang luar biasa. Belum ada seseorang yang melebihi hebatnya hadis melebihi Imam Syafi'i. Telitinya luar biasa Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i saking teliti ini naik kuda, nitih kuda, totak. Ada orang yang tanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Muhammad Idris Asy-Syafi'i." "Ya." "Kaki kudamu ada berapa?" Nah, Fajar jawabnya piye, Jar? 4. Loh gitu kan. Fajar 4. TD, tahu TD? Peteng dedet. Ya lah, Masya Allah 4 langsung. Nah, Imam Syafi'i dia turun Imam Syafi'i. Dihitung 1, 2, 3, 4. Baru jawab 4 kan. Loh, teliti ini menetapkan loh. Bukan menetapkan hukum, menetapkan, memberikan kabar atas satu pertanyaan. Jumlahnya berapa? Wis cetok, itu ya hati-hati ya kan. Lah wong hebatnya ini. Nggih. Sudah jalan lagi, ketemu orang lagi. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kudamu kakinya berapa? Wong tadi sudah dihitung. Mestinya kalau langsung muni 4. Enggak, turun lagi, dihitung meneh 1, 2, 3, 4. Sekawan Mas. Loh. Iki kira-kira wong goblok apa wong hati-hati? Bagaimana wong goblok? Hafizul Quran, Nasirus Sunnah, gitu. Pertama kali orang yang memiliki metode istinbat hukum itu Imam Syafi'i. Pertama kali orang memiliki ilmu atau pencetus ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i. Oh, begitu, luar biasa. Jadi kados kula jenengan ya alhamdulillah, karena di Indonesia memang mayoritas bermadhab Syafi'i. Karena memang yang sangat sesuai dengan kondisi wilayah teng mriki. Teng Asia Tenggara itu Syafi'i yang diikuti. Berdasarkan dalil ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa basmalah merupakan bagian dari ayat yang 7 dalam surat Al-Fatihah. Jika ditinggalkan baik seluruhnya maupun sebagian maka rakaat salatnya tidak sah. Qala Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim, al-ayatu sabi'ah, fa in tarakaha aw ba'daha lam tujzihir rak'ah allati taraka fiha al-um. Ini ada di dalam kitab Al-Um juz 1 halaman 129. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa basmalah merupakan salah satu dari 7 ayat dalam surat Al-Fatihah. Jadi basmalah merupakan salah satu dari 7 ayat dalam surat Al-Fatihah. Apabila ditinggalkan atau tidak dibaca sebagian ayatnya, maka rakaatnya tidak cukup. Napa sebabnya? Sebabnya basmalah sebagian Fatihah, Fatihah adalah sebagian dari rukun sholat. Dalam kitab Al-Um juz 1 halaman 129. Karena merupakan bagian dari Al-Fatihah, maka basmalah ini juga dianjurkan, Mang perhatikan, dianjurkan. Garis bawah ya, tidak diwajibkan. Oke. Kalau kita ikut ini, dianjurkan untuk dikeraskan ketika seseorang membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Wong dia statusnya sama kok. Alhamdulillahirabbil alamin wae keras. Itu ayat dari Fatihah. Kenapa basmalah tidak dikeraskan? Wong statusnya juga sama sebagian dari surat Al-Fatihah. Nah, cara wong Jawa jadi ban sindi ban siladan, pilih kah? Pilih kasih, ya monggo, punya argumentasi masing-masing. Gitu. Tapi kita mengikuti yang ini, basmalahnya dibaca jahar, basmalahnya dibaca keras. Wis ngoten kok mawon. Ora usah panjenengan terus mengatakan yang tidak dibaca
Jahar salah, rasah muni ngono. Wah, bojoku lho ayu, Kang. Bojomu lho elek. Lah iki sing ra oleh. Nggih. Wah, istriku cantik, istrimu kayak ini pelet. Nggak boleh gitu. Silahkan ngapik-apik istrinya masing-masing. Ning jangan sekali-kali ngelek-elek istrinya orang lain. Itu jenenge ngajak gelut jenenge. Ngajak padu itu. Karena ketika menyentuh, menyinggung itu pasti geger. Maka bagaimana? Saya begini, kamu ya terserah jenengan lah, jenengan bagaimana kok? Nah, ini namanya lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi nak ngerti kayak gini ndak gampang menyalahkan orang lain. Tinggal kita punya keputusan siapa yang kita ikuti. Siapa yang kita ikuti. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah lagi radhiyallahu anhu qala anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yajharu bil basmalah. Sahih Muslim, Sahih Bukhari halaman 3451. Cetok banget kok. Karena kitab hadis yang paling sahih adalah kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih. Ngaten nggih? Dikatakan bahwa itu adalah Al-Qur'an kedua katanya. Jadi Bukhari itu Sahih Bukhari. Jadi kitab hadis Bukhari itu kumpulan hadisnya itu ada dalam satu kitab namanya Sahihul Bukhari. Ada 4 jilid besar-besar. Setiap jilid ada 2 juz. Sehingga juznya di dalam Sahih Bukhari itu ada 8 jilid. Itu Sahih Bukhari. Karena apa? Karena metode penyusunan hadis Bukhari itu mengikuti metode penyusunan dalam Al-Quran. Ayat-ayat dalam Al-Quran. Mang jenengan tinggalita. Ayat Al-Quran itu kayak diulang-ulang. Cerita Bani Israel di surat ini ada, surat itu ada. Loh kok dibulang-balenin neh? Neng tidak persis. Setiap ada pengulangan itu ada penambahan keterangan. Nah, dalam hadis Bukhari itu nggih ngoten niku. Jadi di dalam hadis Bukhari niku kaya-kaya hadisnya diulang-ulang. Tapi ketika diteliti oleh pakar-pakar hadis, oleh hafid-hafid hadis, itu ternyata memang hadis Bukhari itu yang paling sahih. Dan metode penyusunan hadis disamakan dengan susunan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maka Sahihul Bukhari dikatakan juga sebagai Al-Quran kedua. Mirip nanti cara penyusunannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu loh kok pakai selalu? Karena pakainya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu ya dulu alat dawam, kontinuitas, selalu, selalu mengeraskan suaranya ketika membaca basmalah dalam sholat. Banter, suaranya dikeraske kok. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari 3451 halamannya. Cetok nggih. Alhamdulillah, kula jenengan tahulah semakin mantep, semakin paham, walaupun ada yang tidak setuju atau bahkan ada yang menyalahkannya, kula jenengan akhirnya tahu ini yang dipakai oleh para ulama, oleh para guru-guru kula panjenengan sedaya, salah satu dasarnya memakai ini. Mugi-mugi wonten manfaatipun, wonten barokah fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Benjang kita lajengaken malih melafalkan sayyidina dalam tasyahud. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.